Selamat pagi, sahabat online. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mencoba menyampaikan materi tentang preventif dan promotif pada kajian infeksi tropis ya, untuk permasalahan ilmu kedokteran tropis, tetapi juga mengkajinya dari sisi IKAKOM atau ilmu kedokteran komunitas. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk share screen mengenai materi kuliahnya ya. Semoga bisa dipahami. Ini berupa slide-slide nanti. Pada perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat memahami aspek-aspek teoritis maupun praktek dan juga untuk penelitian ya. Karena ini ya bisa dibilang multifungsi ya, tetapi untuk mahasiswa kedokteran khususnya dikhususkan pada yang menunjang materi-materi yang diberikan lainnya. Karena nanti kalau praktek saat kuliah ya, ini akan saya mulai dari slide aspek 16 ya, yang mengenai penilaian risiko dan penentuan prioritas intervensi. Jadi pada bab ini saya membicarakan masalah health risk assessment yang pertama. Ini di masalah tropis ya, ada hazard identification, identifikasi vektor patogen dan pola transmisi, dose response assessment, korelasi jumlah paparan versus risiko klinis, dan kemudian exposure assessment, penilaian keterpaparan masyarakat terhadap air tercemar gigitan nyamuk, dan yang terakhir ini ada risk characterization. Ini estimasi kemungkinan dampak kesehatan. Ada istilah burden of disease measurement. Dengan singkatannya DALYS, ini Disability Adjusted Life Years. Ini yang rumusnya YLL, Years of Life Loss, ditambah YLD, Years Life with Disability. DALYS adalah gabungan dari YLL, tahun hidup yang hilang karena kematian dini. Kemudian YLD, tahun hidup dengan kualitas hidup menurun karena penyakit atau disabilitas. Semakin besar nilai DALY, semakin besar beban penyakit yang dialami oleh populasi tersebut. Contoh filariasis menyebabkan YLD tinggi karena disabilitas permanen misalnya. Kemudian ada istilah ya health teknologi assessment atau HTA. Health teknologi assessment atau HTA adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk mengevaluasi properti, efek, dan dampak dari teknologi kesehatan. Ini mencakup aspek klinis, ekonomi, etika, sosial, dan organisasi dari intervensi kesehatan dengan tujuan utama mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti evidence-based policy making, istilahnya ya. Digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, misalnya ya, vaksin DBD, kelambu berinsektisida, dan rapid test malaria. Tantangan biomedis dalam terapi dan diagnosis. A. Antimicrobial resistance atau AMR. Multidrug resistant tuberculosis, MDR-TB, resisten terhadap isoniazid dan rifampicin. Extensively drug resistant TB atau XDR-TB tambahan resisten terhadap fluoroquinolones dan injeksi lini kedua. Resistensi terhadap malaria ya, terhadap artemisinin-based combination therapies. Kemudian B. Point of care diagnostics.
RDT Rapid Diagnostic Test Malaria Deteksi Antigen HRP2. Kemudian Gen Expert MTB atau RIF deteksi DNAM tuberkulosis dan mutasi gen rifampicin. Loop Mediated Isothermal Amplification atau LAM, metode cepat untuk deteksi leptospira. Nanti dilihat lagi nih silah-silah ini ya, lebih lanjut. Yang C, vaksin hesitancy and immunization gaps. Fenomena immunization fatigue. Dan hoax menyebabkan rendahnya cakupan vaksinasi. 18 ya, strategi lintas sektor dan pendekatan ekosistem. A, intersectoral collaboration. Kerjasama antara sektor kesehatan, lingkungan, dan pertanian. Sanitation and hygiene infrastructure. Ini pengaruh terhadap leptospirosis dan helminthiasis. Kemudian ada eco-health and planetary health, perubahan iklim. Maksudnya memperluas area endemis faktor. Ada istilah urban health, island effects. Meningkatkan populasi Aedes aegypti. One Health Framework. Ini merupakan pendekatan integratif manusia, hewan, lingkungan. Contoh, implementasi pelaporan rabies di puskesmas yang terhubung ke dinas peternakan. 19 analisis kebijakan kesehatan tropis. A. Policy Analysis Triangle at Walt Gilson maksud saya. Ini ya yang meliputi ini ada konteks, konten, proses, aktors. Ini digunakan untuk mengevaluasi kebijakan eradikasi malaria atau pemberantasan DBD. B. CAA Cost Effectiveness Analysis. Contoh vaksin DBD Q ya. Dengue versus fogging reguler maksudnya. Mana yang lebih hemat delisnya? Pendekatan incremental cost effectiveness ratio. C. Strategic health planning. Situational analysis. Prioritas berdasarkan prevalensi. SWOT analisis pada program Jumantik mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Evaluasi program dan dampak sosial. A. Logical Framework Approach, LFA istilahnya ya. Jadi ini saya ganti textbooknya supaya jelas. Mengukur input, output, outcome. Dan impact program kesehatan masyarakat. B. Social Determinants of Health, SDH. Determinan struktural. Ada lagi kemudian determinan perantara. Kemudian kalau yang struktural itu tadi kan pendidikan, pekerjaan, gender ya. Kalau yang determinan perantara, kondisi lingkungan, perilaku, akses layanan.
C, ada istilah community base, participatory research. Ini merupakan pendekatan partisipatif ya. Masyarakat terlibat sebagai subjek dan mitra. Lanjutkan ya. Jadi ini tadi ini kajian ya mengenai ya evaluasi dan dampak sosial. 21. Infodemiologi dan disinformasi kesehatan tropis. Ini cabang baru epidemiologi ya, yang mempelajari distribusi informasi di populasi, menganalisis pola penyebaran, hoax, dan misinformasi ya. Misalnya tentang vaksin DBD, B. Health misinformation. Mohon maaf. Ada health misinformation amplification. Ini mekanisme echo chamber, algorithmic bias, confirmation bias. Dampaknya vaksin hesitansi, penolakan fogging, keraguan terhadap tenaga medis. Jadi yang penolakan-penolakan. Ya. Ada lagi countermeasures. Ini digital health literacy ya, pentingnya pengetahuan ya, pendidikan kesehatan, edukasi masyarakat untuk menilai kredibilitas informasi, real time rumor, tracking system seperti WHO EARS, Early AI Support Response System. Kita lanjutkan ya. Bioetika dan humanitarian respons dalam krisis tropis ya. Jadi A ini bioethical principles ya. Otonomi ya. Ini hak masyarakat untuk menolak fogging tetapi harus diimbangi edukasi. Kemudian beneficence and malefisance ya. Vaksinasi massal harus mempertimbangkan efek samping. Ini kita besarkan saja huruf-hurufnya ya. Oke, tapi ini yang masih huruf biasa ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang ketiga, tiga justice ya. Distribusi obat dan vaksin harus merata, terutama di daerah tertinggal ya. Bioetika dan humanitarian respons dalam krisis tropis. A. Bioethical principles. Autonomi. Hak masyarakat untuk menolak fogging, tetapi harus diimbangi edukasi. Jadi udah ya. 23. Kesiapsiagaan dan ketahanan sistem kesehatan. Jadi A. Health system resilience. Kemampuan sistem kesehatan untuk menyerap, beradaptasi, dan pulih dari guncangan. Elemen kuncinya redundancy, ketersediaan stok logistik ini ya, dan responsiveness ini sistem rujukan cepat ya saat outbreak.
Oke. 24 sekarang. Isu antroposen, perubahan iklim, dan penyakit tropis. Jadi, ya antroposen ini maksudnya ini merujuk pada era geologi hipotetis yang ditandai oleh aktivitas manusia yang menjadi kekuatan dominan dalam mempengaruhi sistem bumi secara global. Misalnya yang A, Anthropocene Epoch. Ya, ini era geologi saat aktivitas manusia mempengaruhi sistem bumi secara signifikan. Dampaknya pada kesehatan, perluasan zona endemis, peningkatan vektor. Jadi pengaruh-pengaruh bumi ada juga nih. B, vectoral capacity shift. Perubahan iklim memperpanjang. Extrinsic incubation, period vector, altitude shift. Misalnya nyamuk Aedes aegypti kini muncul di dataran tinggi. Sebagai contohnya ya, yang lebih dari 1.500 M. Kemudian ekosindemik, ini maksudnya interaksi antara bencana ekologis dan wabah penyakit. Rupanya ada kaitannya juga gitu. Contohnya banjir, leptospirosis, dan sanitasi yang buruk seperti itu kan. Kemudian 25 nih ya, jadi ada integrasi SDGs dalam penanggulangan penyakit tropis. Ini yang development goals ya. Jadi pada tahun 2030 ada harapan ya epidemi AIDS musnah ya, tuberkulosis, malaria, dan neglected tropical disease juga teratasi gitu kan. B. Interlink Age dengan tujuan lain. Jadi kalau SDG yang 6 ini ada suatu pengkodean ya. Clean Water and Sanitation. Pencegahan penyakit berbasis air. SDG 11. Sustainable Cities. Pengendalian urban vector-borne disease. Kemudian SDGs 13. Climate Action. Ada C. Global Financing Mechanism. Ini kalau itu Global Fund mendanai program lari dan TBC, Gavi, CEPI. Ya ini masalah lembaganya ya. Istilah-istilahnya ini mendukung pengembangan vaksin tropis AMR Action Fund untuk R&D antibiotik terhadap penyakit tropis resisten. Kita lanjutkan ya. 26 penyakit tropis dan ketidaksetaraan sosial. Misalnya yang A ini health inequities ya. Prevalensi penyakit tropis lebih tinggi di vulnerable population, buruh migran, penduduk pesisir, kelompok minoritas. Faktor penentunya geographic marginalization, health service inaccessibility, structural poverty, intersectional in health analysis, dampak gabungan dari gender, etnis, kelas sosial, dan lokasi geografis. Contohnya perempuan di Papua lebih rentan malaria karena peran domestik akses terbatas. Kemudian penyakit tropis dan keamanan kesehatan global, global health security ya. Jadi pertama health security threats, contoh jika virus public health emergency of international concern. B. International Cooperation Framework, ada GHSA, Global Health Security Agenda, One Health, Joint Plan of Action, ini dengan organisasinya ya. Ada istilah vectorial competence, ini kemampuan biologis vektor untuk menularkan patogen. Sentinel surveillance, pemantauan intensif, biologi strategis untuk deteksi dini ya. Health system shock, guncangan besar terhadap sistem kesehatan, wabah bencana, social gradient in health, pola penurunan status kesehatan seiring turunnya status sosial.
Kemudian ada juga istilah patogen spillover. Penularan patogen dari hewan ke manusia. Ada lagi sindemik, ya. Sindemik interaksi dua atau lebih penyakit dalam satu populasi yang memperburuk dampak bersama. Risk communication, strategi menyampaikan informasi risiko kepada publik saat krisis. Social gradient in health ini maksudnya pola penurunan status kesehatan, ya, warnanya terlalu gelap nih ya. Seiring turunnya status sosial, ya. Turunnya status sosial ada kajiannya juga. Kemudian patogen spillover tadi ya, penularan patogen dari hewan ke manusia. Sindemik ini interaksi dua atau lebih penyakit dalam satu populasi. Risk communication, strategi menyampaikan informasi. Nanti ini kaitannya dengan kedokteran komunitas nih kalau yang ini. Risk communication. Kemudian ini ya, sistem surveillance dan waspada dini penyakit tropis ya. Ada istilah integrated disease surveillance dan response, DSR ya. Pendekatan WHO Afro untuk integrasi data laboratorium dan epidemiologi diterapkan untuk pemantauan non-notifiable disease, termasuk malaria, kolera, dan DBD. Event Based Surveillance EBS. Pemantauan kejadian luar biasa KLB berbasis informasi tak terstruktur seperti media, laporan masyarakat dibandingkan dengan indikator based surveillance IBS ini lebih cepat tetapi perlu validasi. Nanti kan namanya kajian harus dipantau lebih lanjut ya, dibaca atau diteliti kembali lah. Ada istilah syndromic surveillance, deteksi gejala bukan diagnosis ya. Seperti demam akut, dikterus alat untuk deteksi dini outbreak, cocok untuk pengawasan bandara, perbatasan area bencana. Oke, kita teruskan ya. Konsep sosial epidemiologi dalam penyakit tropis sekarang. Upstream determinant of health. Ini faktor-faktor struktural seperti kemiskinan, konflik agraria, diskriminasi geografis menjadi akar dari tingginya kasus penyakit tropis di wilayah marginal. B. Fundamental cause teori penyebab sosial yang tetap relevan, meski teknologi berubah. Contoh kemiskinan, ya, selalu berhubungan dengan malaria meskipun intervensi sudah canggih. Kemudian ini artinya bagaimana ketidaksetaraan sosial berinternalisasi cara biologis imunitas buruk, morbiditas lebih tinggi akhirnya. Ini kita kasih bingkai. Kemudian penyakit tropis dalam kerangka health
policy, and health diplomasi gitu ya. Policy coherence for development. Ini sinergi lintas sektor, ya, kesehatan, pertanian, pendidikan untuk mencapai target pengendalian penyakit tropis. Contoh kebijakan pemukiman harus mempertimbangkan aspek sanitasi. B. Global health diplomasi. Proses negosiasi antar negara dan aktor internasional dalam pengendalian penyakit lintas batas, khususnya pengiriman vaksin Ebola antar negara Afrika Barat melalui WHO Emergency Use Listing. C. Health in all policies atau HIAP. Ini pendekatan intersektoral. Transportasi, urbanisasi, perumahan, semua harus mempertimbangkan dampaknya terhadap penyakit tropis. Nah, nanti yang kedepannya ini perlu juga dikaji masalah udah mulai medis digital, karena sekarang era AI kan, era teknologi gitu. Dengan banyak macamnya ya, digital, epidemiologi, penggunaan data dari platform digital, geospatial, mapping tools, ya, mapping geographic information, sistem atau GIS untuk pemetaan kasus, vektor dan faktor risiko, kombinasi data spasial dengan remote sensing untuk identifikasi habitat nyamuk. C. AI, Tropical Disease Diagnosis, penggunaan machine learning ML untuk interpretasi citra mikroskopis malaria, prediksi risiko demam berdarah berdasarkan suhu dan curah hujan. Oke, ini karena masih di online ya, jadi mungkin sekian dulu ya. Nanti insya Allah ada kajian lebih lanjut seperti itu ya dari kuliah saya ini. Gitu. Sehingga bisa saya tutup dulu ya untuk pertemuan yang sekarang. Nanti semoga bisa dilanjut lagi, tetap belajar ya dan membaca kembali apa yang sudah diberikan. Seperti itu. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali. Semoga selalu sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.